Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat, serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti LCD Samsung A03 Core atau A032F. Handphone ini dalam kondisi LCD-nya sudah bergaris dan touchscreen-nya sudah tidak bisa disentuh dengan sempurna, atau sebagian touchscreen-nya tidak bisa disentuh lagi, atau bisa dibilang ini sudah kondisi ghost touch atau bisa tersentuh sendiri. Oke, kita akan langsung saja mengeksekusinya. Kita buka dulu SIM tray-nya. Sudah dia bisa dimatikan ini. Kita biarkan aja. Karena sudah tidak bisa dimatikan karena touchscreen-nya sudah tidak bisa disentuh lagi. Kita buka casing belakang atau back cover-nya. Setelah tutup belakangnya terbuka, kita lanjutkan dengan pembukaan baut-baut penutup mesinnya. Kita juga akan membuka baut-baut penutup mesinnya bagian bawah. Kita lepas penutup mesinnya. Karena handphone tidak bisa disentuh lagi, kita langsung cabut saja baterainya. Ini adalah soket baterai. Kita lepas dulu soket baterainya. Dan kita lepas soket LCD-nya. Soket LCD dan soket jalur ke papan bawahnya. Dan ini adalah jalur ke papan bawahnya. Jalur dari LCD ke papan bawah. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan LCD. Sebelum melepas LCD, kita panasin dulu LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap atau high dryer untuk memberikan color pada LCD-nya untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Setelah dirasa cukup panas, kita langsung melepas LCD-nya. Kita lepas LCD-nya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Biasanya untuk seri-seri Samsung seperti ini, pelepasan LCD agak sedikit susah. Dia sedikit keras. Karena kita mencari celahnya agar terdapat celah untuk kita masukkan mika guna menyisit LCD-nya. Ini adalah mika. Mika ini saya ambil dari bekas tempered glass. Saya cari yang agak tebal supaya mempermudah pengangkatan LCD. Kita sisir sedikit demi sedikit setelah dapat celahnya tadi, sampai LCD itu terlepas. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan percobaan LCD yang baru. Ini adalah LCD yang baru. Kita akan mencoba dulu LCD yang baru. Kita pasang dulu soket bawahnya. Kita lanjutkan dengan pemasangan soket atasnya, soket LCD
dan soket baterainya. Kemudian kita nyalakan HP-nya. Dan kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita coba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita coba dulu atur kontrasnya. Kita coba untuk menggerak-gerakkannya. Kita coba untuk menuliskan pesan, untuk meyakinkan bahwa bagian penulisan pesan semuanya berjalan dengan normal. Kita coba juga untuk menggeser-geserkan icon seperti ini. Kita gerak-gerakkan sampai semua titik di LCD-nya, di layar LCD-nya sudah dilewatinya. Dan kita lanjutkan dengan percobaan mikrofonnya dan speaker buzzernya. Karena di handphone ini tidak ada mikrofonnya, kita download dulu aplikasi perekam suaranya. Karena perekam suara di handphone ini belum ada. Untuk sebagian handphone Samsung belum ada perekam suaranya dan harus di-downloadkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan perekaman suara. Biasanya kalau sudah muncul garis-garis seperti ini, biasanya suaranya ada, karena ada garis-garis seperti ini ketika kita berbicara untuk merekam suara. Kita simpan perekam suara tadi. Dan kita pasang kembali. Ini adalah penutup bawahnya, penutup bagian bawahnya. Kita pasang kembali karena di situ ada buzzer, speaker yang akan mengeluarkan suara yang telah kita rekam tadi. Dan kita bunyikan lewat situ. Apabila suara yang telah kita rekamnya muncul, suara yang telah kita rekam tadi muncul dengan sempurna, maka fungsi mikrofon dan fungsi speaker buzzernya berjalan dengan normal. Dan begitu juga sebaliknya. Karena di sini ada jalur LCD-nya yang menuju soket papan bawah. Jadi memang wajib untuk dicoba mikrofon, buzzer, dan pengecasannya. Jangan lupa juga untuk dicoba untuk pengecasannya ya. Di sini saya men-skip videonya untuk proses percobaan pengecasannya, harus dicoba juga. Kita yakinkan pengisian atau pengecasannya berjalan juga dengan normal. Dan kita lanjutkan lagi dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di body frame-nya. Kita bersihkan bekas-bekas lem yang menempel di body frame-nya sampai bersih. Kita lanjutkan dengan pembersihan segel-segel yang menempel pada LCD yang baru. Di LCD yang baru kita bersihkan semua. Dan kita perhatikan nampaknya di sini penutup bagian lampunya ini belum ditutup. Ini wajib ditutup. Bagian ini apabila ada menemuin LCD yang baru dan belum ditutup, wajib ditutup. Dan kita lanjutkan dengan pengeleman bagian frame-nya. Kita kasih lem bagian frame-nya seperti ini. Kita lem secara menyeluruh. Kita lem secara menyeluruh secukupnya.
agar diperhatikan juga itu lem bagian atasnya agar tidak menutupi sensornya. Bagian atasnya. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita masukkan dengan sempurna semua fleksibelnya, fleksibel menuju bawah atau fleksibel menuju atas, dan kita pasang LCD-nya. Kita pasang mulai dari bawah, kita arahkan, kita rapatkan ke atas. Kita urut-urut dulu agar LCD itu terpasang dengan pak dan sempurna. Kita senterkan antara atas bawah, kanan dan kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian isolasi. Isolasi ini digunakan untuk menahan sementara LCD itu sampai LCD dirasa kuat dan kering. Isolasi ini fungsinya hanya untuk menahan sementara, tidak perlu di-pressing sedemikian rupa, tidak perlu dipaksa untuk press karena fungsinya memang untuk menahan saja. Setelah dikasih isolasi semuanya, kemudian kita tunggu sampai lem itu dirasa kuat dan kering. Mungkin bisa sekitar 30 menit sampai 1 jam. Setelah lem itu dirasa kuat dan kering, kita lanjutkan dengan pelepasan semua isolasinya. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di LCD-nya. Di pinggir-pinggir LCD-nya kita bersihkan bekas-bekas lem itu agar tidak terlihat belepotan dan nampak seperti LCD yang bawaan HP-nya lagi. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Sambil menunggu, saya ingatkan lagi untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya dan semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kita pasang semua soketnya dari soket bawah dan soket LCD bagian atas. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan soket baterainya. Di sini saya kasih sedikit isolasi untuk menahan fleksibelnya agar tidak bergerak ke sana kemari. Nampaknya fleksibelnya bisa bergerak. Karena ini hanyalah inisiatif saya sendiri, jadi untuk pemberian isolasi bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan. Terserah aja. Kalau mau mengikuti silakan, kalau tidak mau mengikuti silakan juga. Dan kita lanjutkan dengan pemberian baut penutup bawahnya dan kita pasang pula penutup atasnya. Kita kembalikan semua baut-baut penutup atasnya dan sebelumnya kita nyalakan dulu HP-nya untuk meyakinkan bahwa HP itu masih nyala seperti apa yang kita harapkan. Dan kita kembalikan penutup belakangnya atau back covernya, kita pasang kembali. Kita pasang kembali juga SIM tray-nya. Dan kita bersihkan dulu bagian LCD-nya. Kita bersihkan
sampai sebersih-bersihnya dari kotoran dan bekas-bekas lem yang menempel di LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan percobaan LCD dan touchscreen-nya lagi. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.